Saya perkenalkan, nama saya Jusman Ralu Sinaga dengan NIM C1401241031. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini. Yang pertama, apa sih itu iklan teleostei? Ikan teleostei itu adalah kelompok vertebrata akuatik yang termasuk yang terbesar dengan keanekaragaman morfologi dan juga reproduksinya yang luar biasa. Nah, ciri reproduksi seksual primernya itu terkait langsung dengan struktur gonadnya, saluran reproduksi, dan juga berperan dalam gematogenesis dan fertilisasi. Nah, sementara itu, yang kedua ada ciri seksual sekunder yang muncul dengan hasil regulasi hormonal yang berfungsi yang mempengaruhi itu bentuk tubuh, warna, ukuran sirip, dan juga struktur tambahan lainnya yang tidak terlihat langsung dalam pembentukan gamet. Regulasi endokrin memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan perkembangan ciri seksual primer dan sekunder sepanjang siklus hidup ikan. Pemahaman tentang aspek ini itu penting untuk menjelaskan mekanisme diferensiasi seksual dan keberhasilan reproduksi pada ikan teleostei. Atau anatomi organ reproduksi teleostei menunjukkan pola organisasi yang khas jika dibandingkan dengan kelompok vertebrata lainnya. Yang pertama, gonad jantan dan betina berkembang dari jaringan embrionik yang serupa namun terdiferensiasi secara fungsional seiring pengaruh genetik dan hormonal. Testis pada teleostei ini umumnya bertipe lobural dengan proses spermatogenesis yang berlangsung secara sinkron dan asinkron tergantung dengan spesies ikan teleostei itu sendiri. Ovarium teleostei ini menunjukkan variasi tipe perkembangan oosit yang mencerminkan strategi pemijahan dan fekunditas. Hubungan antara struktur yang mencerminkan strategi pemijahan dan hubungan antara struktur anatomi gonad dan fungsi fisiologisnya itu menjadi dasar penting dalam kajian biologi reproduksi ikan. Kajian komprehensif mengenai anatomi dan reproduksi teleostei ini memberikan landasan untuk memahami adaptasi evolusioner sistem reproduksi ikan bertulang sejati. Ciri seksual sekunder pada teleostei ini berperan penting dalam meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi melalui seleksi seksual. Nah, ekspresi ciri tersebut dikendalikan oleh steroid seks seperti androgen, estrogen, dan hormon pematangan gonad. Perubahan ciri seksual sekunder sering bersifat musiman dan selaras dengan siklus reproduksi. Interaksi antara lingkungan, sistem endokrin, dan juga struktur anatomi menentukan intensitas dan bentuk ekspresi ciri tersebut. Studi terkini menunjukkan bahwa gangguan pada jalur hormonal dapat mempengaruhi perkembangan gonad dan karakter seksual sekunder secara simultan. Integrasi kajian anatomi dan fisiologi reproduksi ini menjadi pendekatan penting dalam memahami dinamika reproduksi ikan teleostei secara menyeluruh. Yang pertama kita lakukan penusukan pada medula agar ikan yang akan kita bedah bisa mati. Lalu kita lakukan pembedahan yang dimulai dari operculum sehingga sejalan dengan lubang urogenital sampai terlihat organ-organnya. Untuk pada lele betina memiliki tubuhnya lebih lebar dan lubang urogenitalnya lebih besar serta berwarna kemerahan, sedangkan untuk jantan sendiri memiliki lubang urogenital yang lebih kecil. Kalau ciri seksual sekundernya, kalau jantan ditandai oleh satu lubang genital di belakang anus yang berfungsi sebagai saluran sperma dan urin, serta tubuh yang lebih ramping dan warna yang lebih gelap. Sedangkan betina ini memiliki dua lubang genital terpisah untuk telur dan urin, serta perut yang lebih membulat saat mendekati masa pemijahan karena perkembangan oosit dalam ovarium. Oke, bisa kita lihat untuk ikan mas sendiri, ciri seksual sekundernya ini ditandai dengan munculnya bintil-bintil kasar pada operculum dan sirip dada saat memasuki masa pemijahan. Sedangkan betina memiliki tubuh yang lebih bulat dan perut yang membesar seiring perkembangannya oosit di ovarium. Oke, bisa dilihat di sini adalah organ-organ dari ikan lele. Ada usus, ada jantung, hati, dan juga empedu. Untuk ikan nila sendiri di sini ada usus, ada empedu, ada limfa, jantung, dan juga hati. Untuk ikan mas sendiri bisa kita lihat di sini ada usus, jantung, limfa, kantong empedu, dan juga ada hati.